Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan juga syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kepastiannya. Kita pada kesempatan hari ini kembali dapat melanjutkan aktivitas dan juga rutinitas kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita yang mendapat syafaatnya. Yang saya hormati seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SMA 2 Bangsa, yang saya banggakan serta Bapak cintai seluruh siswa dan siswi, abang kakak kelas 12 dan juga 11 dan 10 yang Bapak banggakan. Izinkan pada kesempatan pagi hari yang teramat baik ini ya, di sela ya dalam kita melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita, bahwa pada kesempatan hari ini ya kita melaksanakan kegiatan pembinaan ya mingguan, di mana telah kita sama-sama ketahui dengan pandemi COVID-19 ya, yang sampai dengan hari ini belum teratasi dengan baik, sehingga kita sampai dengan saat ini masih melaksanakan pembelajaran dengan daring ya, ataupun online seperti itu ya. Pada kesempatan hari ini ya, Bapak akan menyampaikan sedikit amanah yang mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya juga bagi Bapak pribadi ya. Poin yang ingin Bapak sampaikan yaitu yang terkait dengan tema ya, Bapak kasih judul bahwa pendidikan pada saat pandemi ini bukan hanya sekedar belajar daring saja gitu ya. Sudah kita sama-sama ketahui bahwa dari sejak ya Maret 2020 kita sampai dengan hari ini melaksanakan proses belajar mengajar di rumah, di mana kalian sebagai siswa dan siswi ini belajar ya dengan menggunakan media teknologi di rumah masing-masing ya, dengan dibantu oleh bapak ibu kalian ataupun sanak saudara kalian di rumah. Dan kami sebagai pendidik dan kependidikan melaksanakan tugas ya, baik itu di rumah dan juga di sekolah dengan menggunakan teknologi juga sama dengan kalian ya. Tadi sudah kita sama-sama simak ya terkait dengan judul ya ataupun amanah pada kesempatan hari ini, bahwa belajar pada saat pandemi bukan hanya belajar daring saja. Ada beberapa makna yang memang harus kita sama-sama sikapi dan harus kita pahami ya. Yang pertama yang perlu Bapak sampaikan, bahwa dengan belajar daring pada masa pandemi COVID-19, kita sudah ketahui ya, poin yang pertama adalah untuk bagaimana sama-sama kita untuk sebagai upaya untuk bagaimana kita senantiasa menjaga kesehatan dan juga keselamatan kita. Ini poin yang pertama ya. Dengan belajar di rumah berdasarkan juga dari SKB 4 Kementerian, ini adalah salah satu upaya yang paling baik untuk bagaimana perluasan dari ataupun penyebaran pandemi COVID-19 ini bisa teratasi ya, dengan kalian bisa belajar di rumah. Yang kedua, bagaimana dengan pembelajaran daring ini sudah kita rasakan bersama ya, keratan hubungan antara kita dengan orang tua kita dengan anggota keluarga ataupun sahabat ini semakin erat. Maka gunakan waktu ini sebaik mungkin ya, karena ketika nanti kalian belajar dengan tatap muka atau luring, maka interaksi ataupun komunikasi antara kalian dengan keluarga akan semakin minim seperti itu ya. Poin berikutnya ya, bahwa dengan pandemi COVID-19, dengan kalian belajar daring, maka kreativitas dan inovasi ini harusnya semakin meningkat
kalian menjadi seorang literat informasi, literat teknologi, di mana kemampuan kalian untuk memahami informasi, memahami data harus semakin terampil, sehingga ide, ya, gagasan ataupun produk-produk berupa barang ataupun jasa ini bisa untuk kalian buat ataupun yang sudah ada kalian modifikasi, ya, dengan berbagai macam tugas ataupun hal-hal yang memang akan kalian dapati selama pandemi COVID. Sehingga tolong juga, ya, jangan sampai kreativitas kalian hanya terbatas kalian belajar di rumah. Malah dengan kondisi seperti ini seharusnya, ya, kreativitas dan inovasi untuk kalian tingkatkan. Ya, poin yang keempat yang perlu Bapak sampaikan, bahwa belajar daring pada masa pandemi COVID ini banyak punya makna atau nilai yang lainnya, yaitu bagaimana kalian menjadi orang-orang yang terampil menggunakan media teknologi dan informasi. Ya, dengan kalian hampir setiap hari, setiap waktu menggunakan media teknologi untuk melaksanakan pembelajaran dan mencari informasi, maka setidaknya kemampuan teknologi harus semakin ditingkatkan. Apalagi salah satu kemampuan di abad 21 ini adalah bagaimana kalian menjadi seorang literat media atau teknologi. Ya, selanjutnya yang paling terpenting dengan kalian melaksanakan pembelajaran jarak jauh, bahwa kalian ini secara tidak langsung menjadi seorang pembelajar yang mandiri. Ya, bagaimana kalian diberikan penugasan, ya, diberikan proyek, ya, ataupun proyek dan tugas-tugas yang mungkin mayoritas adalah tugas-tugas yang mandiri, sehingga utamanya kemampuan kalian menjadi seorang pembelajar yang mandiri ini memang menjadi tuntutan tersendiri dan memang harus kalian semakin terampil dengan itu. Ya, berikutnya poin yang keenam adalah bagaimana kalian pun semakin hari semakin dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang terampil dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di kehidupan nyata kalian. Ya, tidak seperti di sekolah dengan kondisi yang bisa dikatakan kondusif. Belajar di rumah bukan permasalahan yang mudah. Banyak sekali tantangan, banyak permasalahan di mana kalian sebagai seorang pembelajar harus secara personal menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada, ya, di lingkungan kalian, seperti itu. Dan poin berikutnya, ya, 2 poin terakhir, yaitu dengan kalian belajar di rumah, kalian dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk memanajemen waktu. Ya, manajemen waktu selama 24 jam dari mulai kalian bangun, kalian beraktivitas, ya, membantu orang tua kalian, melaksanakan pembelajaran sampai dengan kalian tidur kembali. Ini dibutuhkan satu kemampuan dalam kalian manajemen waktu, sehingga mudah-mudahan ada satu hasil juga, ya, kalian kurang lebih 1 tahun belajar online ini, mudah-mudahan keterampilan kalian dalam manajemen waktu ini semakin baik, sehingga ketika kalian telah normal, ya, kita semua bisa bertatap muka, kalian semua belajar secara luring atau offline, kemampuan kalian dalam menyelesaikan tugas dalam manajemen waktu ini semakin baik, seperti itu. Dan poin yang terakhir, bahwa pendidikan saat pandemi bukan hanya sekedar belajar dan saja, adalah kalian juga harus dituntut dan juga mampu untuk bagaimana setiap waktu ini kalian gunakan untuk sesuatu yang lebih produktif, untuk bagaimana kalian meningkatkan kompetensi kalian. Banyak sekali media-media yang digunakan oleh masyarakat, ya, baik itu YouTube atau media sosial yang lainnya, dan juga kegiatan-kegiatan seperti seminar online, gitu, ya, pelatihan online, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dilakukan melalui teknologi ini untuk bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin. Bapak yakin banyak waktu yang bisa kalian limpahkan, yang bisa kalian berikan untuk meningkatkan kompetensi kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian. Banyak dari kalian, ya, dari hasil psikotes, ya, berbagai macam keterampilan atau kemampuan dan juga bakat yang kalian miliki untuk bisa kalian asah,
selama kalian belajar dengan daring ini, ya. Karena banyak juga media yang bisa kalian pergunakan, dan mudah-mudahan ya dengan kalian aktif ya mengikuti seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang produktif yang lainnya, mudah-mudahan kemampuan atau kompetensi kalian di dalam suatu bidang ini bisa ditingkatkan. Sehingga dengan poin-poin yang tadi Bapak sampaikan, mudah-mudahan kita semua selama belajar daring ini ya menjadi pribadi yang terus untuk memperbaiki diri. Pribadi-pribadi yang terus untuk bagaimana kita menjadi seorang pembelajar mandiri, pembelajar sepanjang hayat, dan pastinya pribadi-pribadi yang akan dapat menjadi seorang problem solver untuk kehidupan kita baik di masa ini dan juga di masa mendatang. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan pembinaan mingguan dengan pembinaan yang dulunya ya pada masa offline ini adalah pembinaan upacara. Mudah-mudahan segala hal yang bisa Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga selalu kita terus berdoa ya, harapannya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan pastinya yang paling utama adalah bagaimana kesehatan dan keselamatan menjadi utama ya untuk kita semua. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala atensi dan perhatian kalian. Bapak tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.